Lihat sob, kita nggak hidup di dunia yang adil. Yang rajin belum tentu menang, yang pintar belum tentu sukses, dan yang paling kerja keras kadang cuma jadi background karakter di cerita orang lain. Kalau kamu klik video ini, berarti kamu capek jadi figuran dalam hidup sendiri. Kamu ingin naik level, meninggalkan 99% orang yang hidupnya cuma ikut arus, kerja tanpa arah, dan mikir tanpa tujuan. Tapi kamu juga bukan orang yang mau sengsara terus-terusan, kan? Kamu ingin hasil besar, tapi dengan cara yang cerdas, bukan sekadar meniru rutinitas orang yang tak pernah berkembang. Kabar baiknya, kamu nggak perlu jadi jenius, nggak perlu bangun jam 3 pagi, dan nggak perlu punya koneksi anak pejabat. Kamu cuma perlu main pintar, licik sedikit, dan ngerti cara kerja dunia ini. Dalam video ini, saya bakal tunjukin 10 cara brutal, tapi cerdas untuk melesat jauh, meninggalkan kerumunan yang sibuk scroll TikTok sambil ngerasa produktif. Siap? Mari kita mulai. 1. Jangan jadi serba bisa. Jadilah gila di satu hal. Kalau kamu jago semua, orang akan lupakan kamu. Tapi kalau kamu brutal di satu hal, dunia akan datang cari kamu. Dengar baik-baik. Dunia ini penuh orang yang bisa segalanya, tapi setengah-setengah. Bisa desain, bisa nulis, bisa coding, bisa masak, bisa ngedance, bisa ini itu, tapi nggak ada yang benar-benar diingat atau dicari orang. Kenapa? Karena mereka seperti roti tawar tanpa selai, ada, tapi hambar. Yang jadi top 1% itu bukan yang bisa semuanya, tapi yang punya satu keahlian luar biasa, yang dicari, ditakuti, dan susah digantikan. Misalnya, kamu bukan cuma bisa ngedit video, kamu spesialis bikin editan emosional yang bikin penonton nangis, merinding, atau langsung share. Kamu bukan cuma jago jualan, kamu ngerti cara masuk ke alam bawah, sadar pembeli, tanpa kelihatan kayak tukang jualan. Kamu bukan cuma ngerti teknologi, kamu ahli mengarahkan AI supaya kerja 3 kali lebih cepat dari manusia biasa. Fokus bikin kamu tajam, ketajaman bikin kamu berbahaya, dan yang berbahaya itu dihormati atau ditakuti. Dua-duanya menguntungkan. Jadi mulai sekarang, berhenti jadi ember bocor, kelihatan banyak isinya, tapi nggak ada yang utuh. Jadilah palu godam. Satu arah, satu tujuan, tapi sekali hantam semua orang nunduk. 2. Gunakan tampilan produktif sebagai senjata manipulasi. Kamu tahu siapa yang paling cepat dipromosikan, bukan yang paling rajin, tapi yang kelihatan paling rajin. Ini soal strategi, bukan cuma kerja keras. Kamu bisa nongkrong di coworking space selama 4 jam, cuma buka 2 tab. Tapi kalau kamu pakai headphone besar, pasang wajah serius, dan tempel banyak catatan warna-warni di sekitar laptop, orang-orang akan mengira kamu sedang membangun masa depan bangsa. Dan lucunya, mereka mulai ikut-ikutan. Mereka kira kamu punya formula sukses, padahal kamu baru nulis 1 kalimat di Google Docs, to-do list, pura-pura sibuk. Mau trik yang lebih efektif? Coba ini. Gunakan aplikasi atau timer yang bikin layar kelihatan ribet walaupun kamu cuma main puzzle. Duduk tegap, tatapan tajam ke layar, ekspresi wajah 80% stres, 20% jenius. Kadang angkat telepon dan bilang, ya nanti saya kirim revisinya, padahal kamu lagi ngobrol sama AI. Efeknya, orang mulai memperhatikan, mulai mendengar, mulai percaya, dan waktu ada proyek penting atau promosi jabatan, nama kamu yang disebut. Bukan si jenius pendiam yang kerjanya beneran, tapi tak kelihatan. Selamat datang di dunia nyata. Kadang kesan lebih kuat dari kenyataan, dan kamu sekarang sedang belajar jadi ahli membentuk persepsi. 3. Bangun lebih awal. Bukan buat meditasi, tapi buat mendominasi. Cukup bangun 1 jam lebih awal, kamu sudah 1 langkah di depan para zombie yang baru melek jam 9 sambil cari sandal. Kamu pasti sering dengar omongan motivator. Bangun pagi untuk meditasi, journaling, afirmasi positif. Kedengarannya indah.
kalau tujuanmu jadi influencer spiritual. Tapi kalau kamu mau unggul dari 99% orang lain, bangun pagi bukan soal kedamaian batin. Ini soal strategi merebut keunggulan. Saat dunia belum sadar, kamu sedang membangun kekuasaan. Pukul 5 pagi, dunia masih diam. Kantor sepi, notifikasi mati. Inilah momen emas buat. Kirim email jam 5:12 pagi. Atasanmu langsung anggap kamu pekerja berdedikasi. Selesaikan satu tugas sebelum orang lain bangun. Kamu sudah unggul satu level. Punya waktu mikir tanpa gangguan. Itu salah satu aset paling langka di era serba ribut ini. Dan inilah rahasianya. Keberhasilan besar bukan soal bekerja lebih lama, tapi bekerja lebih cerdas. Bangun pagi bukan tentang jadi lebih suci, tapi tentang menguasai papan permainan sebelum pion-pion lain tahu mereka sedang dimainkan. 4. Temanmu bukan semua orang. Circle-mu adalah senjatamu. Ingin tahu kenapa kamu stuck? Cek siapa yang kamu dengerin tiap hari. Kalau isinya cuma obrolan receh, kamu resmi jadi bagian dari klub penghibur gratis. Kamu nggak akan pernah mengungguli 99% kalau masih nongkrong sama yang 99% itu. Pahit? Iya, tapi benar. Lingkaran pertemananmu adalah cermin masa depanmu. Kalau kamu nongkrong sama yang nggak pernah baca buku, ngatain kamu sok ambisius, ngajak nongkrong tapi nggak pernah ngajak brainstorming, maka selamat, kamu sedang menyewa ruang hidup di apartemen mediokritas. Mau naik level, bikin circle kecil yang brutal. Satu orang yang bikin kamu insecure karena kerjanya gila. Satu orang yang jujur nyakitin tapi niat bantu. Satu orang yang tahu jalan ke level atas dan bersedia narik kamu naik. Sisanya, diamkan atau unfollow. Tunjukkan 5 orang terdekatmu dan aku akan tunjukkan apakah kamu pemenang atau filler karakter. 5. Ubah konsumsi harian. Jadi latihan harian. Scroll TikTok 2 jam sehari? Ya wajar kalau kamu tahu semua tren, tapi nggak tahu gimana cara hidup dari skill sendiri. Orang gagal itu bukan karena bodoh, mereka gagal karena makanan mental mereka junk food. Mereka konsumsi drama orang lain, gosip artis, konten lucu 3 detik, motivasi instan tanpa eksekusi. Dan kamu tahu apa yang terjadi kalau tiap hari makan gorengan digital. Otakmu jadi lambat, keputusanmu jadi kabur, dan kamu nggak sadar kamu makin, kalah. Kalau kamu mau menang, ubah konsumsi jadi latihan. Ganti 1 jam TikTok dengan 1 jam podcast orang tajir yang ngajarin kamu cara mikir, bukan cuma cara kaya. Nonton YouTube, cari yang ngajarin skill yang bisa diuangkan sambil sikat gigi. Dengerin buku audio soal psikologi manusia, itu bukan multitasking. Itu revolusi mikro yang bikin kamu unggul diam-diam setiap hari. 6. Bekerja untuk reputasi bukan gaji. Gaji bikin kamu hidup. Reputasi bikin kamu dicari, bahkan saat kamu tidur. Orang biasa kerja biar digaji, tapi pemain elit kerja biar dikenal sebagai orang yang tidak tergantikan. Mereka ngerti, uang cepat habis, tapi nama baik, kredibilitas, dan rekam jejak itu kayak mesin uang otomatis. Contoh, kerjain proyek kecil, buat hasilmu jadi bahan pamer kualitas. Dikasih tugas remeh, eksekusi seolah itu deal miliaran, belum dibayar. Jadikan itu panggung unjuk gigi yang bikin bosmu mikir, orang ini harus dipromosikan atau dicuri orang. Reputasi bukan soal pencitraan, tapi soal membuat semua orang mikir 2 kali sebelum melewatkan kamu. Kalau kamu bisa bikin satu ruangan diam saat namamu disebut, itu artinya kamu udah resmi keluar dari 99%. 7. Bangun lebih dulu dari musuhmu. Kamu pengen unggul dari 99% orang? Mulailah hari sebelum mereka sadar mereka masih hidup. Mayoritas manusia bangun karena alarm. Pemenang bangun karena misi. Kalau kamu masih bangun jam 9 pagi dan scrolling IG dan TikTok sampai 30 menit sambil ngeluh, kamu bukan pejuang, kamu korban algoritma.
Bangun jam 5 pagi bukan buat gaya-gayaan, tapi karena saat dunia masih diam, kamu bisa mikir jernih tanpa distraksi. Kamu bisa baca, nulis, mikir, belajar. Semua dilakukan sebelum keramaian mulai rusak pikiranmu. Di jam-jam itu, kamu punya akses ke versi terbaik dari dirimu sendiri yang belum tercemar notifikasi, gosip, dan gangguan. Mereka tidur, kamu bangun, mereka santai, kamu ngasah, dan itulah kenapa kamu akan melesat ketika mereka baru nuangin kopi saset. 8. Berinvestasilah di alat perangmu, bukan gaya hidupmu. Kalau kamu masih mikir beli sepatu dulu sebelum beli laptop kerja, kamu bukan calon raja, kamu calon korban inflasi. Lihat, 99% orang miskin bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena mereka boros pada hal yang tidak menghasilkan. Mereka beli outfit trendy biar dipuji, handphone mahal buat update story makan siang, skincare mahal tapi nggak punya e-book cara jualan. Sementara orang yang bakal menang, pakai uangnya buat kursus skill baru, gadget penunjang produktivitas, software yang menghemat 5 jam kerja tiap minggu, buku yang bikin mindsetnya ke reset. Mereka beli alat perang, bukan aksesoris. Dan itulah kenapa 2 tahun lagi mereka udah punya passive income. Sementara kamu masih cicil gaya hidup yang nggak pernah bikin hidupmu naik. 9. Posting kemenanganmu diam-diam. Kalau kamu harus bilang ke semua orang bahwa kamu pemenang, mungkin kamu belum menang apa-apa. Lihat, sebagian orang terlalu sibuk bikin konten grind life, padahal nggak ada hasil nyata di belakangnya. Kamu nggak perlu validasi dari netizen yang bahkan nggak ngerti prosesmu. Pemenang sejati itu nggak banyak pamer, tapi semua orang penasaran. Mereka naik level, dan orang lain baru sadar 6 bulan kemudian. Mereka sibuk kerja, bukan sibuk kelihatan kerja. Jangan buru-buru posting setiap langkahmu. Biar dunia bingung dan bertanya, kok dia tiba-tiba di atas, ya? Dan itulah momen ketika kamu tahu, kamu udah resmi ninggalin mayoritas. 10 bikin sakit jadi bensin bukan alasan. Yang lemah nangis waktu gagal, yang kuat, dia ngelihat rasa sakit sebagai tanda bahwa dia lagi tumbuh. Gagal itu bukan kutukan. Gagal itu GPS hidup yang ngasih tahu, bro, kamu masih di jalur. 99% orang kabur dari rasa sakit. Mereka stop coba hal baru karena pernah ditolak, gak mau mulai bisnis karena trauma bangkrut, gak mau cinta lagi karena mantan toksik. Tapi 1% orang ngerti bahwa sakit adalah sinyal kemajuan. Ototmu tumbuh karena robek dulu. Otakmu berkembang karena stres dulu. Bisnismu meledak karena sebelumnya kamu bangkrut dan belajar. Jadi, lain kali kamu jatuh, jangan ngeluh. Tersenyum, nikmati, catat pelajarannya. Karena kamu bukan korban, kamu petarung yang sedang upgrade versi. Dan ini dia kesimpulan 10 poin tadi. Yang pertama, jangan jadi serba bisa, jadilah gila di satu hal. Kuasai satu keahlian ekstrim hingga sulit tergantikan. Kedua, gunakan tampilan produktif sebagai senjata manipulasi. Kesan sibuk sering lebih berpengaruh daripada kerja nyata. Ketiga, bangun lebih awal. Bukan untuk meditasi, tapi untuk mendominasi. Manfaatkan waktu sepi untuk unggul sebelum pesaing bangun. Keempat, temanmu bukan semua orang. Circlemu adalah senjatamu. Lingkungan menentukan nasib. Pilih yang mendorongmu naik level. Kelima, ubah konsumsi harian. Jadi latihan harian. Ganti hiburan kosong dengan konten yang mengasah otak dan skill. Keenam, bekerja untuk reputasi, bukan gaji. Kredibilitas jangka panjang lebih berharga daripada uang cepat. Ketujuh, bangun lebih dulu dari musuhmu dan dunia masih tidur. Waktu sepi pagi hari adalah keunggulan strategis. Kedelapan, berinvestasilah di alat perangmu, bukan gaya hidupmu. Prioritaskan belanja yang meningkatkan produktivitas, bukan gengsi. Kesembilan, posting kemenanganmu diam-diam. Biarkan pencapaianmu mengejutkan, bukan sekadar pamer proses. Kesepuluh, bikin sakit jadi bensin, bukan alasan.
Kegagalan adalah bahan bakar evolusi, bukan tanda berhenti. Nah sob, itu dia 10 cara sadis taktis dan tanpa belas kasih untuk mengungguli 99% orang tanpa harus jadi budak sistem. Ingat ini baik-baik, hidup bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling licik dengan waktunya. Kamu bukan manusia biasa, kamu bukan korban rutinitas, kamu adalah algoritma hidup yang diprogram buat menang. Pakai semua trik ini dan lihat gimana kamu lompat level saat yang lain masih stuck di loading screen. Tapi kalau kamu lebih nyaman jadi penonton, ya silakan. Dunia ini memang butuh orang rata-rata supaya orang-orang seperti kita bisa terlihat luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.